Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas akhir media pembelajaran ICT dengan tema menebarkan ajaran Islam dengan santun dan damai yang melalui metode dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang pertama yaitu dakwah. Menurut arti bahasa, kata dakwah merupakan masdar kata dasar dari kata da'a yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Sedangkan menurut istilah, setiap kegiatan yang mengajak, menyeru, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah, keimanan, syariah hukum, dan akhlak Islam. Seorang laki-laki yang berdakwah biasa disebut dengan da'i. Sedangkan seorang perempuan yang berdakwah disebut dengan da'iyah. Dari pengertian tersebut, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan dunia wal akhirat. Dakwah tidak mesti berbicara dan ceramah, tetapi setiap kegiatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam seperti berpakaian menutup aurat, tidak menyontek saat ujian, dan rajin bersilaturahmi. Semua itu bagian dari dakwah. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sasaran dan tujuan dakwah. Dakwah dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW dan memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Sasaran dakwah. Yang pertama, memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi lebih baik, serta yang menyimpang dari ajaran Allah agar kembali ke jalannya. Tujuan dakwah. Marilah kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadaa lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Quran Surat An-Nur ayat 55 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Tujuan dakwah yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, mengajarkan amal soleh. Dan yang keempat, berakhlak mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. Syarat dan metode dakwah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah. Salah satu yang terpenting ialah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, tentu saja dari kepribadian dan karakter dai sendiri. Kunci sukses
sukses seorang dai harus memenuhi syarat seperti yang telah dilakukan oleh Rasul. Yang pertama, satu kata dengan perbuatan, sikap, dan perilaku yang benar-benar menjadikan teladan. Yang kedua, memahami objek dakwahnya sehingga tepat sasaran. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam berdakwah. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Selalu berdoa kepada Allah agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Metode dakwah: meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu harus bijak, hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jamaah. Hindari cara memaksa, tetapi tetap terapkan cara maulidah. Dakwah dengan cara bermujadilah, berdialog atau diskusi. Media dakwah. Penggunaan media dalam dakwah menjadi hal yang sangat pasti, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu, media dakwah yang digunakan harus sesuai dengan zamannya dan tidak konvensional. Media dakwah yang paling sederhana yaitu dapat melalui lisan dan tulisan. Semakin majunya perkembangan zaman, semakin beragam pula media dakwah yang ada, seperti media elektronik, berbagai media sosial, televisi, radio, internet, dan media cetak untuk menjadi salah satu media dakwah pada masa kini. Khutbah. Apa itu khutbah? Terdapat beberapa pengertian menurut bahasa. Kata khutbah jika berasal dari kata mukhotabah berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-khutbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khutbah menurut istilah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunahnya ibadah. Pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat terbagi menjadi 3, yaitu 1. Khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya sholat Jumat. Khutbah yang dilakukan sesudah sholat, contohnya pada sholat Idain. Khutbah sholat khusuf atau sholat gerhana bulan. Khutbah sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Khutbah saat di Arafah. 3. Khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, seperti khutbah nikah. Khutbah Jumat merupakan salah satu dari berbagai jenis khutbah yang harus diketahui. Syarat khotib. 1. Islam yang sudah balik dan berakal sehat. 2. Mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat mengucapkan Al-Quran dan hadis. Memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat. Yang keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang ketujuh, berpenampilan rapi dan sopan. Syarat 2 khutbah. 1. Dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. 2. Khutbah dilakukan dengan berdiri. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang kelima, tertib. Rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Sunnah khutbah.
1. Khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. 2. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau mimbar. 3. Khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya dijelaskan sesuai situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Yang keempat, khatib hendaklah memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, sebaiknya sholat Jumatnya saja yang diperpanjang. 5. Khatib disunahkan membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khatib menertibkan rukun-rukun khutbah, yaitu dimulai membaca hamdalah sampai rukun yang terakhir, yakni berdoa untuk kaum muslimin. 3. Tabligh. Tabligh bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumber-sumber dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang. Pengertian tabligh menurut bahasa yaitu balago, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Namun, jika ditinjau dari pengertian istilah, tabligh memiliki beberapa makna. Yang pertama, menyampaikan aturan Islam baik dari yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis yang ditunjukkan kepada umat manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Bagian dari dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan untuk disampaikan kepada pihak lain. Keempat, menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang atau lebih untuk diketahui dan dipahami, lalu diamalkan isinya. Yang kelima, menjadi sebuah profesi yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Dalil adanya tabligh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab, Surat 33 ayat 39. Ketentuan, tata cara, dan peragaan praktik tabligh. Ketentuan tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah, lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Mengedepankan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, termasuk aspek psikologis dan sosiologi jemaah. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan mencari-cari kesalahan orang lain. 2. Tata cara tabligh. Tata cara atau strategi tabligh harus merujuk teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tabligh. Jika tidak, tabligh yang bertujuan baik malah berubah menjadi citra Islam tidak baik, bahkan merusak citra. Tentu semua itu harus menjadi kesadaran bersama. Sejarah Islam pun telah memberi teladan dalam bertabligh. Mengajak orang terdekat terlebih dahulu menuju profil muslim yang menyatu antara kata dan perbuatan, lalu mengajak kepada masyarakat luas. Sebab keluarga merupakan kunci sukses karena pihak lain akan melihat dulu pribadi dan keluarganya. Dekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu, perlu pendekatan dan strategi yang beragam. Apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis, dan canggih. Semua itu mengharuskan adanya perubahan dalam tabligh. Mengajak diri dan pihak lain untuk saling membantu agar tabligh dapat terlaksana dengan baik, bertahap, berkesinambungan, menjangkau semua lapisan masyarakat, serta adanya segmen tabligh yang jelas antara mubalik satu dengan yang lain, sehingga semua lapisan masyarakat terkena sasaran tabligh. 3. Praktik tabligh. Setiap orang yang memilih profesi tabligh harus benar-benar menata kepribadiannya, sehingga pihak lain yang menjadi objek tabligh tertarik dan bersedia ikut dengan kerelaan hati. Sebagai bagian dari peragaan atau praktik bertabligh, maka ada tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Rujuklah dan pelajari materi tabligh agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Kemudian tahap pelaksanaan. Tabligh dilaksanakan dengan cara yang praktis, singkat, serba cepat, dan bahasa yang sederhana.
Hindari upaya memaksa, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak terkesan menggurui. Sebaiknya lebih baik mempertimbangkan waktu yang tersedia. Gunakan metode 3F, fun, fresh, fokus, serta tidak berlebihan dalam menggunakan humor dan jenaka. Tahap konsolidasi. Pemantapan pemahaman materi tabligh dalam bentuk kesimpulan atau resum dan hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti atau RTL, rencana tidak lanjut. Hal ini perlu dilakukan agar setiap jamaah ada kesadaran diri untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas amal. Dan tidak kalah pentingnya, tidak terjadi bias pemahaman bagi jamaah atau audiens sebelum mengakhiri kegiatan tabligh.